Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita kembali bersama kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini, bagi antum yang pegang kitab, kita sekarang masih berada di halaman 53 ya. Wa qad kana al-Imam Ahmad. Benar itu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, kata beliau, wa qad kana al-Imam Ahmadu, dan sungguh adalah al-Imam Ahmad rahimahullah yasta'milu fi nafsihi al-wara'a, beliau menegakkan pada dirinya akan sifat wara'. Sebelum dia mengajari orang untuk wara', beliau sendiri sudah istiqamah menegakkannya secara konsisten. Apa
Apa itu al-wara'? Kemarin sudah kita bahas definisinya. Bahwasannya ada banyak definisi dari para ulama tentang apa itu al-wara'. Di antaranya adalah ijtinabus syubuhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Menjauhi yang syubuhat, menjauhi yang remeng-remeng karena takut terperosok kepada yang haram. Kehati-hatian tingkat tinggi. Jangankan yang haram nyata haramnya, yang remeng-remeng saja dia hindari. Itu namanya al-wara'. Atau ada definisi lain yang mengatakan bahwa yang namanya al-wara' itu adalah tarku ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa sebagai kewaspadaan kalau-kalau terperosok kepada yang apa-apa. Kehati-hatian tingkat tinggi. Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya enggak masalah, tetapi dia tinggalkan karena khawatir ini akan menjadi wasilah penghantar kepada yang bermasalah. Atau seperti definisinya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan al-wara' adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang dikhawatirkan membahayakan kita di akhirat nanti. Itulah definisi-definisi al-wara' yang berbeda redaksinya, tetapi benang merahnya adalah kehati-hatian tingkat tinggi. Dan orangnya disebut apa namanya? Al-wira'i, orang yang memiliki sifat wara'. Dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yasta'milu fi nafsihi al-wara'a. Beliau memberlakukan atas dirinya al-wara' yang luar biasa. Sampai-sampai fa innahu amara man yashtari lahu samanan annahu amara man yashtari lahu saminan. Beliau memerintahkan kepada pembantunya yang membelikan minyak samin, faja'a bihi ala waraqatin. Kemudian orang yang membeli suruhan Al-Imam Ahmad ini membawa hasil beliannya ada wadah. Ya. Maka Al-Imam Ahmad fa amara bi raddi al-waraqah ilal ba'i. Kata Imam Ahmad, ini wadahnya balikin lagi. Kayak kalau kita mungkin hari ini suka dapat kiriman dari saudara, dari kawan, dari tetangga pakai box plastik. Ya. Dalam rangka menegakkan al-wara', meninggalkan apa-apa yang sebenarnya enggak masalah. Yang sebenarnya enggak masalah tetapi dia tinggalkan karena khawatir jangan-jangan ini bermasalah di akhirat nanti. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan penggalan hadis berikutnya. Penggalan berikutnya dari hadis yang ke-11 dari kitab beliau ini. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan fa innal khaira tuma'ninatun wa inna syarra raibatun.
Yang artinya sesungguhnya kebaikan itu adalah menenteramkan, sedangkan keburukan itu adalah meresahkan. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yakni kata beliau, annal khaira tatma'innu bihil qulubu, bahwa kebaikan, jika memang itu adalah kebaikan yang sesungguhnya, maka hati ini akan tentram menjalankannya. Tatma'innu bihil qulubu, hati ini akan tentram dengan catatan kebaikan yang sebenarnya, bukan kebaikan yang pura-pura, tetapi kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang ikhlas, kebaikan yang sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah. Maka ketika kita melakukannya akan mendatangkan ketentraman. Tapi sebaliknya, jika itu adalah keburukan, apakah keburukan yang sesungguhnya ataukah keburukan yang dibungkus dengan kebaikan, pura-pura kebaikan seolah-olah itu kebaikan, maka sesungguhnya itu adalah keresahan bagi pelakunya. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab, penggalan hadis Nabi yang mengatakan fa innal khaira tuma'ninatun, yakni kebaikan itu akan menenteramkan hati pelakunya. Kebaikan itu yakni baik dalam bentuk menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, maka itu adalah kebaikan, dan pelakunya akan mendapatkan ketentraman. Tetapi sebaliknya, wasyarru tartabu bih, sedangkan keburukan itu tartabu bihi alqulubu, hati ini akan resah, karena memang kita manusia itu fitrahnya adalah cinta kebaikan, menginginkan kebaikan, senang menjalankan kebaikan. Itu fitrah kita. Senang kepada kebaikan, senang ingin menjalankan kebaikan, senang menjalankan kebaikan, dan senang ketika kita melihat dan mendapati diri kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, dan orang-orang di sekeliling kita juga berbuat baik. Itulah fitrah manusia. Wasyarru tartabu bihi wala tatma'innu ilaih, dan hati ini tidak akan tentram kepada keburukan. Maka kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa fi hadha, di dalam hal ini isyaratun, ada isyarat ila ruju'i, untuk kembali ilal qulubi indal ishtibah, agar kita kembali bertanya kepada hati nurani kita ketika di hadapan kita ada sesuatu yang remeng-remeng. Artinya sesuatu yang disyariatkan adalah ketika kita bertanya kembali kepada nurani kita. Terlebih ketika tidak ada tempat bertanya untuk memastikan ini adalah hal yang benar-benar baik atau tidak, maka saat itu adalah ar-ruju'u ilal qulubi indal ishtibah. Ketika kita dihadapkan kepada situasi ishtibah, tidak jelas, ketidakjelasan, maka istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Karena apa? Kebaikan itu akan menenteramkan hati, sedangkan keburukan itu akan meresahkan hati. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa itu al-ithmu, dosa, adalah ma haka ala nafsika, sesuatu yang meresahkan hatimu dan engkau takut orang lain akan melihatnya. Ketika kita mengalami situasi itu di dalam menjalankan sesuatu, yaitu hati ini resah dan kita khawatir orang akan mendapati kita sedang melakukan yang meresahkan hati ini,
maka itulah dosa. Dan ini kembali kepada hati nurani kita. Indal ishtibah, ketika kita dihadapkan kepada situasi yang ishtibah, remeng-remeng, maka fa innal khaira tuma'ninatun wa inna syarra raibatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa qawluhu fi riwayatil ukhra, sabda Nabi di dalam riwayat yang lain mengatakan innas sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun. Sesungguhnya as-sidqa, kejujuran itu, tuma'ninatun, menenteramkan atau ketentraman. Tetapi wa innal kadhiba raibatun, sedangkan kedustaan itu adalah meresahkan. Ini kata al-Imam Ibn Rajab yushiru, memberikan isyarat ila annahu, bahwasanya la yambaghi, tidak sepatutnya, al-i'timadu, berpegang teguh, bersandar ala qauli kulli qailin, kepada ucapan setiap orang yang berucap. Artinya, ketika kita berada pada situasi ishtibah, bahkan ketika banyak orang memberikan penjelasan, kita masih didera oleh keraguan, maka artinya janganlah kita il-i'timad, mengandalkan ucapan-ucapan orang itu. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, di sini ada isyarat bahwasanya la yanbaghil i'timadu ala qawli kulli qailin, untuk mengandalkan ucapan orang-orang lain. Kama qala fi hadithi Wabisah, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang lain, wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia semuanya berfatwa kepada engkau, maka fatwa-fatwa itu, apalagi di zaman ini di mana betapa banyak orang berfatwa tanpa ilmu, maka dikala seperti itu, kata Nabi, wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun semua manusia berfatwa untukmu, maka jangan kamu berpegang teguh kepada mereka ketika itu semua tidak mampu meyakinkan hatimu. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, wa innama yu'tamadu, ucapan siapa yang kita pegangi? Wa innama yu'tamadu, sesungguhnya hanyalah yang dipegangi adalah ala qawli man yaqulu sidqa, ucapan orang-orang yang sudah teruji kejujurannya, di dalam ucapannya sudah teruji kejujurannya, di dalam perilakunya, di dalam interaksinya, di dalam mengelola amanat orang. Jika dia sudah teruji kejujurannya, maka dialah yang kita pegangi. Maka kata al-Imam Ibn Rajab, wa alamatus sidqi, tanda kejujuran itu adalah annahu tatma'innu bihil qulubu, ketika hati ini tentram terhadap ucapan orang itu, terhadap perilaku orang itu, terhadap amanat yang kita titipkan kepadanya. Ketika kita berinteraksi dengan orang ini, maka hati ini tentram, maka itulah pertanda bahwasanya dia adalah orang yang berada di atas kejujuran. Wa alamatul kadzib, sedangkan tanda kedustaan adalah annahu tahsulu bihi raibatu, yaitu menghasilkan keresahan hati, fala taskunul qulubu ilaih, dan hati tidak mengalami ketenangan, tidak mengalami kecondongan kepada orang itu, bal tanfiru minhu, bahkan hati ini lari daripadanya. Dan itulah sering kita, jika hati kita adalah hati yang salim,
Maka ketika kita mendapati seseorang di pandangan pertama saja, di pertemuan pertama saja, kita sudah berkesimpulan orang ini apakah orang yang sadik, jujur, atau orang yang kadzib, orang yang dusta. Itu sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita simpulkan. Apalagi kita sudah berinteraksi lama dengan orang ini, maka kita akan lebih bisa bertanya kepada hati kita, tentramkah kita ataukah resahkah kita kepada orang itu. Maka inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba raibatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadani Allah wa iyyakum. Maka terhadap orang-orang yang dusta, hati ini resah, hati ini tidak tenang, tidak condong, bahkan hati ini lari menghindar daripada orang itu, tidak nyaman. Ya. Wallahu alam bishawab. Selesai syarah daripada hadis yang ke-11, kita beralih ke al-haditsu ats-tsani asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, min husni islamil mar'i, di antara pertanda bagusnya keislaman seseorang adalah tandanya, min husni islamil mar'i, adapun di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, kemampuan dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Baguskah Islam kita? Islam sudah bagus. Kualitas keislaman kita seberapa? Kualitas keislaman istri kita seberapa? Kualitas keislaman anak-anak kita seberapa? Kualitas calon menantu kita seberapa bagusnya kualitas keislamannya? Maka lihat melalui corong hadis ini, kata Nabi, di antara pertanda bagusnya kualitas keislaman seseorang adalah ketika dia mampu dengan hebat meninggalkan apa-apa yang tidak ada kepentingan baginya, tidak ada penting baginya. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadzal hadis ini adalah aslun azimun, merupakan pangkal yang agung, merupakan pondasi yang agung, min usulil adabi, dari dasar-dasar adab. Ya. Jadi hadis ini adalah merupakan dasar yang agung dari sekian dasar-dasar tentang adab. Di sini kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengutip perkataan seorang ulama dari kalangan madhab Malikiyah, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Abi Zaid, Imamul Malikiyah fi zamanih, seorang ulama rujukan madhab Maliki di zamannya. Beliau berkata, mengomentari tentang hadis-hadis yang berbicara tentang adab yang mulia. Kata beliau, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu, yaitu tali simpul baik buruknya adab seseorang. Baikkah adab kita, baikkah adab orang itu, baikkah adab istri kita, anak kita, calon menantu kita, atau siapapun yang kita akan berinteraksi dengannya, baguskah atau rusakkah adabnya? Kata beliau, tatafarra'u min arba'ati ahadits, itu semua adalah cabang dari 4 hadis.
Maka barang siapa yang menguasai 4 hadis ini dan dia mendapatkan penjelasan tentang syarahnya dari ulama-ulama yang kompeten dan kemudian dia mengamalkannya, maka dia telah tegak di atas pondasi adab yang sempurna. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Adab itu penting. Bahkan kata para ulama, saking pentingnya adab itu, al-ilmu bila adabin la yanfa. Ilmu tanpa adab, ya itu la yanfa, tidak bermanfaat. Setinggi apapun ilmu orang itu, seluas apapun ilmu orang itu, sedalam apapun ilmu orang itu, kalau dia tidak memiliki adab, maka ilmunya tidak bermanfaat. Bahkan kemuliaan ilmu yang dia miliki akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Makanya kita sering mendapatkan kalimat ungkapan bahwa padahal dia sudah hafal Al-Quran 1 juz, tapi kok ya nggak ada adabnya. Runtuh kemuliaan dia sebagai seorang penghafal Al-Quran. Padahal dia seorang ustadz, tapi kok yang nggak ada adabnya. Runtuh kemuliaan seorang ustadz karena dia tidak punya adab yang mulia. Semua penyakit masyarakat, semua penyakit moral itu sesungguhnya adalah akar pangkalnya karena rusaknya adab. Ya. Maka mari kita kaji, ya, apa saja 4 hadis yang menjadi pondasi tentang adab yang mulia ini. Yang pertama, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Ini hadis yang pertama dari 4 hadis yang menjadi pondasi adab yang mulia. Urusan berbicara. Kalau Anda sebagai orang yang beriman, dan agar kemuliaan iman itu terjaga dan mengangkat derajat kemuliaan Anda sebagai pemilik iman, sebagai orang yang memiliki iman, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Berkata yang baik itu yakni isinya adalah perkataan yang baik, cara menyampaikannya adalah baik, momentumnya adalah momentum yang baik, ya, niatnya adalah niat yang baik, dan dampaknya adalah dampak yang baik. Itulah kriteria kebaikan yang menyangkut dengan orang lain. Maka walaupun isinya baik, niatnya baik, kemudian dampaknya baik, tetapi kalau momentumnya tidak baik, ya maka jangan berkata, jangan dikeluarkan perkataan itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, taruhannya adalah iman. Salah ngomong, ya, bukan hanya masalah redaksinya yang salah, momentumnya yang salah, atau niatnya yang salah, atau dampaknya yang salah, maka ini adalah taruhannya adalah masalah iman kita. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan, berkatalah yang baik, atau kalau tidak maka diamlah. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, dari 4 hadis yang menjadi usulul adab
adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu hadis yang ke-12 dari kitab ini, yaitu di antara bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Dan yang ketiga adalah qauluhu lilladzi ikhtasara lahu fil wasiyah, sabda Nabi kepada sahabatnya yang minta nasihat tapi yang singkat. Maka Nabi pun memberikan nasihat yang sangat singkat. Kata Nabi, la taghdab, jangan menjadi orang yang mudah marah. La taghdab, jangan marah. Bahkan kalau kita mengikuti penjelasan Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasannya akar pangkal kemaksiatan, usulul ma'asi, kemaksiatan apapun itu akar pangkalnya ada 3. Salah satunya adalah apa? Memperturutkan kemarahan. Orang kalau tidak bisa mengendalikan kemarahannya bisa terperosok kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya. Bisa main tangan, bisa main senjata tajam, atau yang lebih buruk lagi. Akibat apa? Tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Maka kata Nabi, la taghdab. Dan ini hubungannya adalah interaksi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan ini adalah artinya adab yang mulia. Dan yang keempat, hadis yang keempat menjadi dasar daripada adab yang mulia adalah sabda Nabi yang mengatakan al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin adalah orang yang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa yang kita cintai untuk diri kita, maka itu pula yang kita cintai untuk orang lain. Kita mencintai tauhid, maka itu pula yang kita cintai untuk orang lain. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kasyifus Syubuhat, bahwa di antara batalnya keislaman seseorang adalah ketika dia tidak senang melihat orang lain ikut kepada manhaj yang benar, ikut kepada tauhid yang benar, walaupun kita tegak di atas tauhid yang benar itu, ketika kita tidak senang ada orang lain bergabung bersama kita di atas tauhid yang benar ini dengan alasan apapun, tidak level secara sosial, tidak level secara ekonomi, tidak level secara pendidikan, kita tidak senang orang itu bergabung bersama kita di atas tauhid yang benar ini, maka ini adalah pembatal keislaman. Maka al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, bahwa seorang mukmin itu adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Inilah 4 hadis yang apabila kita renungi, kita pegangi, dan kita jadikan pondasi di dalam berinteraksi dengan orang lain, maka kita berada di atas adab yang mulia. Dan kemuliaan apapun apabila dibungkus dengan adab yang mulia, maka semakin bersinar kemuliaan itu. Jangankan kemuliaan, bahkan keburukan pun kalau dibungkus dengan adab yang mulia oleh pelaku keburukan itu, maka banyak orang yang terperdaya oleh adab yang mulia itu. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diberi risalah oleh Allah,
Ya, Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai Rasul oleh Allah, terlebih dahulu beliau itu sudah bagus akhlaknya, dibaguskan akhlaknya, sampai kepada tingkat beliau dijuluki Al-Amin oleh orang-orang di sekelilingnya. Ya, tapi begitu beliau diangkat jadi Rasul, ya tentunya ada yang lanjut memuliakan Rasul, ada yang menolak karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Tetapi sebelum itu semua manusia bersepakat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin. Ya, ini adab yang mulia. Ya, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah bukan akidahnya, bukan ibadahnya, bukan keberaniannya, bukan kepemimpinannya, tetapi yang dipuji oleh Allah adalah apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia, benar-benar di atas adab yang agung. Karena kemuliaan apapun akan terjaga ketika kita menghiasi diri kita dengan adab yang mulia. Tetapi apapun apabila dipisahkan dari adab yang mulia, maka akan rusak nilainya di mata orang. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada hadis yang ke-12, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kita lihat syarahnya. Kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, makna hadzal hadis, adapun makna hadis ini yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, maknanya kata beliau, anna min husni islamihi tarka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin, bahwa sesungguhnya di antara pertanda bagusnya keislaman seseorang adalah bagusnya dia di dalam meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya, min qaulin berupa ucapan, wa fi'lin dan berupa perbuatan, waqtasara dan dia membatasi diri, ala ma ya'nihi di atas apa yang penting baginya, minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dia hanya membatasi diri kepada hal-hal yang ada penting baginya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Jika tidak penting dia tidak mau. Inilah pertanda bagusnya Islam seseorang. Wa makna ya'nihi, makna kalimat ya'nihi pada hadis itu, tarkuhu ma la ya'nihi, makna ya'nihi kata beliau, an tata'allaqa inayatuhu bihi, yakni inayahnya, perhatian sungguh-sungguhnya itu hanya berkait kepada apa yang penting. Wa yakunu min maqsidihi wa matlubihi, sehingga hal-hal yang penting itulah yang menjadi tujuannya dan menjadi yang dia cari. Dia hanya menuju dan mencari apa yang penting. Wal inayatu, sedangkan makna al inayah, akar katanya dari yakni itu adalah syiddatul ihtimam, kesungguhan, bersungguh-sungguh perhatiannya, ya, kesungguhan perhatian bisyai'i dengan sesuatu. Itulah makna yaknihi. Al-inayah maknanya adalah syiddatul ihtimam, sangat perhatian, sangat amat sangat perhatian kepada sesuatu. Sebagaimana ada ungkapan anahu yaknihi ay idza tamma bihi wa talabahu, apabila dia bersungguh-sungguh dan dia mengusahakannya. Itulah al-inayah. Ikhwatal iman, kata al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, walaisal muradu annahu yatruku ma la inayata lahu bihi wala iradata bi hukmil hawa wa talabin nafs. Hal penting yang kita harus perhatikan, standar pentingnya itu bukan hawa nafsu, ya. Bukan maksudnya dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, standarnya bukan hawa nafsu, bukan. Bal akan tetapi bihukmi syar'i wal Islam,
Standarnya adalah Islam dan syariat Islam. Itu standarnya, bukan kepentingan hawa nafsu. Kalau itu namanya apa? Egois. Ini tidak penting bagi saya, tapi standarnya adalah hawa nafsu. Ini egois namanya. Buruk. Tapi yang dimaksud daripada meninggalkan apa yang tidak penting baginya, ini standarnya apa? Al-Islam. Standarnya adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kenapa Nabi mengatakan min husni islamil mar'i. Di antara pertanda bagusnya Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya, tidak penting menurut syariat, tidak penting menurut Islam. Walihada ja'alahu min husni al-Islam. Oleh karena ini maka Nabi menjadikannya sebagai tanda kebagusan Islamnya seseorang, bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Maksudnya standarnya adalah menurut syariat Islam. Fa idza hasuna islamul mar'i, maka apabila telah bagus Islamnya seseorang, taroka ma la ya'nihi fil islami, maka dia akan meninggalkan apa yang tidak penting baginya dalam Islam, minal aqwali wal af'al, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baguskah keislaman kita adalah ditandai dengan seberapa hebatnya kita meninggalkan apa yang tidak penting, baik itu ucapan maupun perbuatan yang tidak penting menurut Islam. Jika kita hebat meninggalkan itu, maka kita hebat Islamnya. Fa innal Islam yaqtadi fi'lal wajibat kama sabaqa dzikruhu fi syarhi hadits Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Islam itu menghendaki kita melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana sudah terdahulu penyebutannya dalam hadis yang pertama, yaitu hadis Jibril atau hadis Ummus Sunnah, yang hadis pertama dalam kitab ini. Ikhwatal iman, maka kata al-Imam Ibn Rajab, wa innal islamal kamilal mamduha, dan sesungguhnya Islam yang sempurna, yang terpuji, ya. Islam sebagai Islam itu sudah sempurna. Islam sebagai Islam itu sudah terpuji. Yang menjadi pertanyaan, keislaman kita, masing-masing kita keislamannya seberapa bagus? Maka diukur dengan hadis ini. Dan kata al-Imam Ibn Rajab, wa innal islamal kamilal mamduha yadkhulu fihi tarkul muharramat. Seberapa sempurnanya keislaman kita, seberapa terpujinya keislaman kita, itu adalah lihat kepada seberapa bagus kita meninggalkan yang haram. Kalau yang tidak penting saja kita tinggalkan, maka apalagi yang haram. Ya. Tapi sebaliknya, kalau yang haram saja dia tidak tinggalkan, kalau yang nyata-nyata haram saja dari ucapan atau perbuatan dia lakukan, maka apalagi yang di bawahnya. Maka Islam itu akan tercoreng sehingga menjadi agama yang tidak terpuji, bukan karena Islamnya, bukan karena ajarannya, tetapi karena perilaku kita. Dianggap sempurnakah Islam ini, dianggap terpujikah Islam ini, adalah karena ulah kitanya sebagai pemeluk Islam itu. Kalau Islam secara Islam dia telah sempurna, karena Allah sudah mengumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayat. Ya. Islam itu adalah sebagai Islam telah sempurna dan dia adalah terpuji. Tetapi dia menjadi tertuduh tidak sempurna, menjadi tertuduh tidak terpuji agama ini karena kitanya. Maka ikhwatal iman, masuk ke dalam tanda hebatnya kita di dalam berislam adalah ketika kita meninggalkan apa-apa yang tidak penting, terlebih yang nyata-nyata haram. Maka Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Muslim itu muslim adalah orang yang apabila muslim yang lain selamat dari ulah lisan dan tangan kita. Tapi sebaliknya, kalau orang lain tidak selamat dari ulah lisan kita, banyak orang yang terluka hatinya oleh lisan kita, banyak orang yang terluka fisiknya karena kezaliman tangan kita, maka keislaman kita ada cedera. Seberapa menganga cedera itu adalah sebanding lurus dengan seberapa besar kerusakan, kecelakaan, kebinasaan, kerugian yang kita timbulkan menimpa orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita sudahi sampai sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.